Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya ingin share bagaimana caranya bikin rolade. Nah, yang kemarin kan sekitar 500 gram, tapi untuk ini saya akan menggunakan sekitar 300 graman gitu. Kemudian ini tanpa menggunakan sosis sama sekali. Semoga ini membantu teman-teman untuk membuat menu makanan. Ini bisa jadi tambahan di menu makanan teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat rolade ayamnya. Sangat simpel banget. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 375 gram dada ayam tanpa tulang. Ini satu dada ayam gitu ya, teman-teman. Kemudian 1 butir telur utuh ukuran besar, 3 siung bawang putih, ini juga ukurannya besar. Setelah itu ada 35 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian 1 sendok makan tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. 1 buah bawang bombay ukuran kecil, 1 buah wortel sepanjang telapak tangan saya seperti ini. Kemudian ada garam, kaldu jamur, merica bubuk, serta pala bubuk. Untuk banyaknya garam, kaldu jamur, merica bubuk, serta pala bubuk bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama akan saya potong beberapa bagian dulu wortelnya. Untuk membuat rolade kali ini saya akan menggunakan chopper dari Mitoshiba CH200. Makanya saya akan potong beberapa bagian untuk wortelnya. Setelah itu bawang bombaynya juga akan saya potong beberapa bagian. Kemudian kita masukkan mulai dari bawang bombay. Kemudian ada wortel yang udah kita potong tadi. Setelah itu bawang putihnya kita masukin semuanya. Lalu ini ketiga bahan ini akan kita chop terlebih dulu. Kita hancurkan dulu. Ini nggak perlu terlalu halus, yang penting nanti kayak hancur dicacah gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan chopper, teman-teman bisa menggunakan blender, atau misalnya tidak menggunakan chopper maupun blender, bisa aja cuma dicacah gitu teman-teman. Jadi nggak perlu menggunakan blender maupun chopper. Kemudian setelah hancur kecil-kecil seperti ini, kita masukkan ayam yang udah kita potong-potong. Kemudian setengah sendok teh pala bubuk. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Lalu 1 sendok teh garam halus. Masukkan juga merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Sesuai yang saya bilang tadi, untuk garam, kaldu jamur, merica bubuk, serta pala bubuknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian ini akan kita tutup kembali, kita chop lagi. Nah, setelah setengah halus seperti ini, kita masukkan tepung kanji atau tepung tapiokanya. Kemudian kita masukkan juga tepung terigu. Lalu kita akan chop lagi, kita tekan bagian atasnya. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita chop lagi sampai semuanya kelihatan tercampur rata. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur utuh seperti ini. Kemudian kita chop lagi sampai semuanya tercampur rata. Sesuai yang saya bilang tadi, selain menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menggunakan blender maupun dicacah dengan pisau sekalipun. Jadi diaduk secara manual juga boleh. Nah, kalau udah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dulu. Selanjutnya kita akan bikin bahan kulitnya. Untuk bahan kulitnya, yang pertama di sini ada 40 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 4 sendok makan peres gitu. Kemudian 1 butir telur utuh, 1/4 sendok teh garam, merica bubuk, 75 hingga 100 ml air, setengah sendok makan minyak sayur. Nah, itu dia bahannya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan tuangkan tepung terigu protein sedangnya. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian kita tambahkan garam. Lalu merica bubuk kita tambahkan sedikit aja. Kemudian kita tuang airnya sedikit demi sedikit. Sesuai yang saya bilang tadi, ini sekitar 75 hingga 100 ml. Yang saya gunakan adalah sekitar 80 ml karena biasanya tergantung dengan besar telurnya kecil yang teman-teman gunakan. Ini telur yang saya gunakan, telurnya ini sedang ya teman-teman. Kemudian setelah tercampur rata dan konsistensinya seperti ini, langsung aja kita masukkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, tambahkan setengah sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk rata lagi. Nah, ini bahannya siap dicetak untuk menjadi bahan kulit rolade.
Saya akan cetak bahan kulitnya ini di teflon atau fry pan ukuran 22 cm untuk diameternya. Kemudian ini akan saya panaskan teflonnya dengan api yang kecil. Untuk teflonnya saya akan oles dengan sedikit minyak atau sedikit margarin. Yang saya gunakan ini adalah margarin. Kemudian setelah panas saya akan masukkan 1 sendok sayur adonan seperti ini. Saya tuang ke atasnya lalu saya putar seperti ini. Untuk apinya jangan terlalu besar, gunakan api sedang ke kecil aja supaya nanti bagian luarnya itu halus. Kita biarin sampai kelihatan mulai matang atasnya, lalu ini bisa kita angkat, lalu kita sisihkan. Nah, ini untuk bagian yang terakhir, langsung aja kita tuang seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi. Nggak perlu terlalu lama, sampai bagian atasnya mulai matang aja. Seperti ini kita akan angkat, lalu kita bisa sisihkan. Untuk satu adonan kulit rolade tadi, saya mendapatkan sekitar 1, 2, 3 kulit rolade. Setelah selesai, ini bisa kita masukkan adonan rolade bagian dalamnya. Kita ambil 1 kulit rolade, kemudian kita akan masukkan bahan adonannya ini. Kita isi di bagian sini, kita ambil secukupnya aja. Kalau misalnya ingin lebih tebal, tambahkan lebih banyak di sini. Kalau misalnya ingin sedikit tipis juga kurangin aja. Jadi untuk isinya ini bisa disesuaikan selera. Nah, kalau saya seperti ini, kalau udah seperti ini bisa untuk kita gulung. Nah, gulungnya biasa aja seperti kayak bikin roll cake gitu, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, saya akan masukkan ke dalam aluminium foil. Nah, untuk aluminium foilnya ini misalnya mau diolesin dengan minyak supaya nanti nggak terlalu lengket juga bisa. Dan kalaupun teman-teman tidak menggunakan aluminium foil juga malah lebih baik misalnya menggunakan daun pisang. Itu harumnya lebih kerasa banget. Kalaupun misalnya nggak ada aluminium foil, nggak ada daun pisang, bisa menggunakan plastik. Manfaatkan apa aja yang ada di rumah teman-teman aja. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya ini kita tali atau kita putar-putar seperti ini sampai benar-benar rapat. Jadi jangan sampai longgar ya teman-teman. Kita buat sampai semuanya benar-benar rapat. Jadi biar nanti hasilnya lebih nempel. Kemudian kita lakukan sama seperti yang langkah pertama tadi sampai semua adonannya habis. Kalau misalnya mau ditambahin sosis bagian dalamnya juga boleh, jadi bisa disesuaikan selera teman-teman aja maunya bikin seperti apa. Oke, kalau udah selesai semuanya, ini bisa langsung kita kukus. Untuk kukusannya, jangan lupa dipanaskan terlebih dulu hingga airnya mulai mendidih dengan api sedang. Kemudian ini akan kita kukus selama 30 hingga 45 menit. Nah, untuk satu ini adalah yang kemarin saya bikin. Ini langsung aja saya kukus jadi satu seperti ini. Kemudian setelah 45 menit, kita angkat, lalu kita sisihkan. Jadi ini ketika hangat saya buka seperti ini. Baiknya sih kalau saran saya pribadi untuk membukanya lebih baik ketika dingin karena lebih mudah untuk dibuka dan nggak nempel. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini masih hangat-hangat panas gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara menggorengnya, siapkan 1 butir telur utuh, kemudian kita aduk rata seperti ini, lalu kita iris aja untuk roladenya. Terserah mau setebal apa boleh. Untuk ketebalannya sesuai selera teman-teman aja, mau tebal banget juga boleh, mau agak tipis juga boleh. Ini untuk mengirisnya saya masih kondisi hangat-hangat sedikit panas gitu. Jadi lebih baik menurut saya setelah dingin taruh aja di dalam freezer atau di chiller, kemudian bisa kita iris. Dia bakalan lebih rapi aja dan lebih mudah untuk diirisnya.
Nah, kalau udah diiris semuanya, kita celupin ke dalam telurnya. Setelah itu ini langsung bisa kita goreng. Untuk menggorengnya nggak perlu terlalu lama, sebentar aja. Minyak panas, kemudian kita masukin aja langsung ke dalam sini. Lalu kita biarin hingga semuanya mulai kuning kecoklatan, kemudian langsung kita angkat. Nggak perlu terlalu lama karena sebenarnya kan ini juga udah matang. Nah, untuk berapa lamanya saya menaruh di dalam freezer? Saya pernah menaruh ini selama kurang lebih 1 bulan. Ini masih enak banget, dan itu saya menaruhnya di freezer bagian atas kulkas itu ya teman-teman. Saya taruh di freezer dan selama 1 bulan masih enak. Lebih dari itu saya belum pernah. Nah, tinggal kita tata. Untuk makannya boleh pakai apa aja. Di sini biasanya saya cocolin sama saus sambal gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, sekarang ini akan kita cicipin roladenya pakai nasi. Baiknya sih menurut saya kalau mau ngiris lebih baik pas dingin aja. Ini kan pas panas ya, jadi saya cepet-cepet biar anak-anak juga mumpung lagi tidur. Ternyata kalau misalnya lagi panas memang sangat rawan sekali untuk kulitnya ini ngelupas. Jadi biarin dingin dulu aja. Nah, ini kalau ngiris misalnya dia masih panas, dia akan lembek atau mudah hancur karena memang saya menggunakan tapiokanya sangat sedikit sekali. Kalau misalnya dingin, dia bakalan lebih padat lagi. Nah, sekarang saya akan cicipin dulu ini. Saya akan cicipin tanpa apapun ya, jadi cuman roladenya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sih saya memang makan dan takarannya seperti ini ya. Enak banget. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih kenyal-kenyal lagi, bisa ditambahin untuk tepung tapiokanya. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini aja. Ini udah enak banget. Kita makan menggunakan nasi. Enak banget. Jangan lupa cobain di rumah. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin rolade yang super simple ini di rumah. Ini bisa jadi tambahan menu makanan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.